Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Mudah-mudahan anak-anak sekalian dalam keadaan sehat dan tidak lupa mencuci tangan dan memakai masker jika keluar rumah. Pertemuan kedua, mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial kelas 8.
Materi kita hari ini, interaksi keuangan dalam kehidupan di negara-negara ASEAN. Tujuan pembelajaran kita pada kali ini adalah setelah membaca teks negara-negara ASEAN, peserta didik mampu menjelaskan letak geografis, posisi geografis, dan kondisi keuangan negara-negara ASEAN secara tepat. Apa itu ASEAN? ASEAN, Association of Southeast Asian Nations, adalah organisasi yang beranggotakan negara-negara di Asia Tenggara. Sejarah berdirinya ASEAN. ASEAN berdiri pada tanggal 8 Agustus 1967 di Bangkok, Thailand. ASEAN diprakarsai oleh 5 negara, yaitu Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, dan Thailand. Saat ini, ASEAN beranggotakan 10 negara, yaitu Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, Thailand. Di mana letak ASEAN? Secara geografis, ASEAN terletak di antara 2 samudra dan 2 benua. 2 samudra tersebut, Samudra Hindia dan Pasifik, sedangkan 2 benua tersebut, Asia dan Australia. Perhatikan gambar berikut. Lihat, pada peta ASEAN ada persilangan, menandakan ASEAN ini merupakan wilayah yang sangat strategis karena dia merupakan jalur pelayaran internasional dari Asia menuju Australia atau dari Asia menuju Amerika. Maka berdasarkan letak geografis, ASEAN ini posisinya sangat strategis. Lantas, bagaimana dengan letak astronomisnya? Seperti diketahui, jika wilayah ASEAN berada di sebelah tenggara benua Asia sampai mendekati wilayah benua Australia, hingga termasuk dalam bumi bagian utara dan bumi bagian selatan. Letak astronomis ASEAN terletak pada di 28 derajat lintang utara dan 11 derajat lintang selatan dan 93 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Penentuan letak astronomis didasarkan pada garis lintang dan garis bujur. Tahukah kalian bahwa negara-negara di ASEAN memiliki 4 karakteristik bentuk geografis yang unik loh? Yuk, mari kita bahas. Pertama, compact, yaitu berbentuk hampir seperti lingkaran. Contohnya negara Kamboja. Perhatikan peta Kamboja. Kedua, fragmented, yaitu berbentuk kepulauan yang terpisah-pisah. Contohnya Indonesia. Perhatikan peta Indonesia berikut. Tiga,
elongated, yaitu bentuk memanjang. Contohnya negara Vietnam. Perhatikan peta Vietnam berikut ini. Empat, protruded, yaitu bentuknya lebih kompleks dan beragam. Biasanya terdapat tangan yang memanjang. Contohnya Thailand dan Myanmar. Perhatikan peta Thailand dan Myanmar berikut ini. Baiklah, karakteristik masing-masing negara anggota ASEAN akan kita bahas. 1. Indonesia. Indonesia memiliki iklim tropis terletak di antara benua Asia dan benua Australia, serta Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Contoh kerjasama dalam bentuk organisasi antara lain ASEAN, PBB, dan GNB atau Gerakan Non-Blok. Tahun 2015, jumlah penduduk Indonesia sekira 255,7 juta jiwa. Komoditas ekspor meliputi gas alam, hasil hutan, tekstil, serta hasil pertanian dan peternakan. Sedangkan komoditas impor meliputi minyak, perlengkapan industri, farmasi, dan kimia, serta barang elektronik dan otomotif. Negara yang kedua kita bahas adalah Brunei Darussalam. Brunei Darussalam terbagi menjadi dua wilayah, yaitu wilayah timur dan barat. Iklim di Brunei Darussalam sama seperti iklim di Indonesia, yaitu iklim tropis. Pada 2017, jumlah penduduk Brunei Darussalam sekira 428.697 jiwa. Tingkat pertumbuhan penduduk 1,9%. Komoditas ekspor utama adalah minyak mentah, olahan minyak bumi, dan gas alam cair. Komoditas impornya yaitu mesin-mesin, peralatan transportasi, dan bahan-bahan kimia. Organisasi kerjasama multilateral yang diikuti Brunei Darussalam antara lain WTO, G7, OPEC, dan OKI. Dan negara yang ketiga adalah Filipina. Filipina memiliki banyak gunung aktif. Filipina memiliki iklim tropis, panas, yang dipengaruhi angin muson. Pada 2017, jumlah penduduk Filipina sekira 104.918.090 jiwa. Komoditas pertanian tersebut antara lain beras, kelapa, tebu, jagung, pisang, nanas, mangga, daging sapi, telur, dan ikan. Komoditas industri Filipina meliputi peralatan elektronik, tekstil, obat-obatan, kimia, dan mebel. Tergabung menjadi anggota ASEAN, organisasi kerjasama multilateral yang diikuti antara lain WTO, APEC, OPEC, dan OKI. Baik anak-anak, sekian dulu pertemuan kita hari ini. Jaga kesehatan, gunakan masker jika keluar rumah, dan sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Terima kasih.
Thank you.